di kanan tumpukan sampah itu bukan gunung, itu sampah. Mirip gunung itu anak-anak ya. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana tata cara pengelolaan sampah dengan benar. Tujuannya bisa kita implementasikan pada sekolah kita nanti. Sebelah kiri, sebelah pantai, sebelah kanan, selamat datang di Kegiatan Sehari ya. Bawa masker semua ini. Kalau yang bawa dipakai ya, karena di sana wangi nanti ya. Kita akan berkeliling ya ke lokasi pembuangan sampah yang ada di Kegiatan Sehari ya. Salah satu pemanfaatan sampahnya ya dari limbah karet ya, yang kita buat jadi motor gede sama dinosaurus. Sebelumnya ada yang pernah kesini enggak? Belum pernah ya. Jadi pemanfaatan sampahnya juga yang kita tempati ini zona pasif ya. Di bawah kita ini sampah yang kita tutup tanah kurang lebih 1 meter. Di pemanfaatan lahannya mengambil konsep wisata edukasi. Jadi TPA ini untuk pembelajaran tentang bagaimana kita memanfaatkan sampah ya. Jadi itu tujuannya. Bukan tentang biar gimana ada taman di Pagusari gitu ya. Tapi tujuannya untuk pembelajarannya. Ya, penampungan air sampah. Jadi sampahnya yang dari atas sana ya masuk di saluran irigasi. Kemudian ditampung di sana di jurang ini ya, lalu dipompa ke kolam ya, butuh proses penjernihan. Jika sudah jernih dialirkan ke kolam yang sebelah sana, nanti dikasih ikan. Tujuannya apa? Uji coba ya. Ikan kalau sudah hidup berarti bisa dialirkan ke irigasi pembuangannya. Jadi seperti itu, sudah tidak mabuk ya. Kalau ikannya mati berarti belum bisa dialirkan airnya. Kenapa sampah yang di sana itu kok banyak ya? Itu pertanyaannya ya. Karena hampir 17 kecamatan itu dibawa ke sini semua. Termasuk di Silo ya. Termasuk Silo, sampahnya kalian itu dibawa ke sini. Kan setelah ini harus punya pemikiran inisiatif, harus diapakan sampah yang di tempat kalian. Tidak jadi seperti ini. Ini tahun ke tahun lokasi pembuangan pasti habis ya. Ini pertanyaannya sudah sampai ya. Ini ya. Setidaknya kalian di sekolah ya mengumpulkan sampah non organiknya paling tidak disedekahkan ke pemulung. Itu minim ya. Yang kedua, membuat bank sampah. Mengumpulkan sampah yang non organik yang bisa dijual kembali ya. Itu mengurangi pembuangan sampah yang ke TPA. Misalkan 1 ton mungkin nanti bisa 6 kintal daripada dibuang percuma. Kalian bisa lihat di sini itu pemulungnya ketika truk
menurunkan berebut. Karena apa? Sampah itu bisa jadi berkah, bisa untuk makan. Ada sekolah yang sudah melakukan bank sampah, SMK Santo Paulus ya, sama SMP-nya. Sudah bisa mengumpulkan uang kas dari jual sampah. Sampah yang sudah terkumpul bisa menghubungi TPA kembali, Bu. Kita hubungi pihak Bank Sampah Induk. TPA Pakusari itu berdiri di tahun 1992, 32 tahun ya. Pertanyaan tadi, caranya mengurai sampah. Sampah itu kalau terurai sendiri lama gitu ya. Tapi kalau dikumpulkan, diproses kembali ya untuk bahan baku awal ya. Ya seperti pemulung ini dikumpulkan, kemudian diproses pemilahan oleh pengepulnya ya. Kemudian dikirim ke Surabaya, dicacah untuk bahan baku lagi. Kalau terurai sendiri tidak mungkin, harus ada proses penggilingan, pencacahannya. Kalau sampah yang anorganik, misalkan plastik ya, itu yang tidak bisa dijual kembali atau tidak bisa didaur ulang, yang dalamnya mengkilat. Kayak bungkusnya Ciki ya, camilan ya. Tapi kalau ya bungkusan, entah kalian beli kilo bakso itu masih bisa ya, kresek itu bisa ya. Ekoenzim atau budidaya ulat maggot yang seperti ada di gudang ini, atau untuk pakan ternak kayak sapi gitu ya, yang bersih dari dapur ya. Di dalam sini ada budidaya maggot, ulat ya, ulat maggot. Jadi pemanfaatan sampah organik yang sudah membusuk ya, bisa dimanfaatkan untuk pakan ulat maggot sehingga bernilai ekonomi ya. Bisa dijual nanti ulatnya, jadi pakan ikan lele atau ayam seperti itu ya. Proses daur ulang yang ada di TPA yang itu mitra kita pemulung ya, mereka yang ngambil sampah non organik dan organik. Kalau misal musim hujan ya, tantangan untuk pembuangan sampah itu jalannya licin, mungkin yang kedua ya keluhan masyarakat tentang baunya sampah pasti ada ya, karena ketinggian sampahnya sudah mulai menggunung ya. Pak Toto, saya Pak Teguh ya dari sekitar Silo tentang kerjasama dengan mitra, bahwa pemulung itu adalah mitra, okay? Kurang lebih tadi dijelaskan sebanyak 200 orang tadi. Nah, bagaimana prinsip kerjasamanya, proses kerjasamanya ini apa bentuk kerjasamanya ini bagaimana dengan pemulung tadi? Mereka itu datang ke sini, kita data ya, nanti berkaitan dengan mungkin ada bansos apa, jadi mereka terkoordinir gitu ya. Kalau untuk dari segi hasil itu mereka ambil sendiri ya. Jadi misalkan banyak ya dapat banyak gitu ya. Jadi sampah yang masuk ke TPA Pakusari itu 190 ton per hari. Nanti ketika pulang dari sini ya, kalian harus punya inisiatif ya. Oh, biar sampahnya yang di TPA Pakusari tidak terlalu banyak atau bisa mengurangi ya. Kesan saya ini ke TPA sangat bahagia. Perkenalkan dulu ya, saya Lita Nur Afni Lailatul Ramadhani dari kelas 8F siswa SMP Negeri 1 Silo. Saya ini pergi ke TPA, tujuannya ke TPA ini apa? Ya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kesan saya itu apa ya? Bahagia, happy, senang, excited, mendapatkan ilmu mengolah sampah dengan baik dan benar dan tidak menyia-nyiakan sampah yang ada. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Yang pertama, bahayanya sampah. Kemudian yang kedua, disampaikan kepada anak-anak bagaimana cara mengolah sampah agar bisa lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah memberikan bekal wawasan kepada anak-anak bahwa bagaimana anak-anak gaya hidup anak-anak itu terhadap sampah. Jadi anak-anak itu bisa memahami kalau ada sampah bagaimana, kalau sudah membuang sampah bagaimana.
dan sudah jadi kita diganti oleh SSK satu Kegiatan yang kita laksanakan ini adalah praktek untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pada semester ini kita ambil tentang pengenalan pada gaya hidup berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Nah, sedangkan dimensi yang kita terapkan adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Intinya, setelah melaksanakan kegiatan ini, anak-anak sudah bisa membiasakan diri berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua adalah bernalar kritis. Intinya, harapannya setelah melaksanakan kegiatan ini, anak-anak memiliki nalar kritis. Kalau bertemu dengan sampah, akan diapakan sampahnya ini, termasuk jenis apa dan mau dibagaimanakan. Terus kemudian yang terakhir adalah kreatif. Harapannya setelah melaksanakan kegiatan ini, anak-anak punya kreativitas. Sampah yang ada di sekitarnya, baik sampah organik maupun anorganik, itu bisa diolah menjadi apa? Ini harapannya. Terima kasih kepada SMP 1 Silo ya, telah berkunjung ke TPA Pakusari untuk belajar memanfaatkan sampah, sehingga mungkin nanti bisa jadi pembelajaran di rumah atau di sekolah. Seperti itu ya. Terima kasih atas kunjungannya.